Baiklah, salam umat Tuhan, jemaat Tuhan, rekan-rekan sekerjanya Tuhan. Ya, karena PSBB baru saya bisa kembali live streaming. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh para pelihat, sama seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi bagaimana saudara-saudara bila mana kamu berkumpul? Tadi saya sudah membawa saudara, Bapak Ibu Saudara di rumah lewat nyanyian roh. Dan sekarang kita akan ke penyataan. Artinya Tuhan yang ada di tengah kita ingin menyatakan diri lewat para pelayan-pelayan yang diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, baik lewat penglihatan, penyataan, pendengaran, penciuman, dan hikmat firman. Ya, di sini dari Ibu Adit di Robinson, Jakarta. Pintu rumah saling berdekatan. Awalnya pintu rumah tersebut berwarna kusam dan terlihat gersang tampak depan. Oke, rumah berbicara dari pribadi setiap orang. Jadi di sini diperlihatkan rumah yang saling berdekatan. Awalnya pintu-pintu rumah tersebut berwarna kusam terlihat gersang tanpa depan. Maksudnya warna kusam ini artinya mungkin selama COVID-19, selama PSBB, kita jarang melakukan aktivitas. Ya, ada orang-orang yang tidak membersihkan pintu rumahnya atau bagian kehidupannya. Kemudian tiba-tiba tumbuh tanaman merambat hijau segar, membuat pemandangan yang tadinya gersang menjadi nampak berseri. Tetapi nanti setelah COVID-19 PSBB mulai agak dilonggarkan, mungkin engkau dapat bertemu dengan teman-teman, dapat mulai berinteraksi secara rohani, secara langsung. Jadi tidak lewat live streaming. Dan oleh karena itu, agar para jemaat Tuhan, para pekerja mulai mempersiapkan diri. Karena Tuhan sudah memberikan libur yang cukup panjang. Jadi jangan kita tambah lagi liburnya. Ya, katakan kiri kanan kalau kebetulan dia adalah pengerja, bilang, liburnya jangan kepanjangan ya. Ya. Lalu kemudian dari Jenderal Yohanes Siomas diperlihatkan ada banyak kaca dan cermin yang retak. Kaca atau cermin biasanya hati orang tuh dilambangkan sebagai kaca. Cermin itu adalah lambang daripada kebenaran firman Tuhan. Kita harus selalu bercermin dari firman Tuhan. Di sini dilihat bahwa hati kita atau cermin retak dari milik para tentara. Nah, ini para tentara ini. Perhatikan para tentara dimanapun engkau berada, periksa hatimu sekarang. Apakah hatimu ada yang retak? Apakah cermin atau waktu kita melakukan, apakah kita melakukan kebenaran firman Tuhan retak? Kata retak artinya mengalami kerusakan. Bahkan ada juga milik para jenderal, cerminnya retak. Lalu kemudian kacanya retak dan cerminnya retak. Mari kita introspeksi diri kita semua. Ya, termasuk saya tentunya. Dan ada beberapa tentara mau memperbaiki kaca dan cermin mereka,
artinya memperbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Tapi ada juga yang tidak mau memperbaiki, ada juga yang udah cek, udahlah, udah terlanjur dosa, udah terlanjur salah. Udahlah, sekalian aja murtad mungkin. Kalau tidak mau memperbaiki, seperti Tuhan katakan beberapa waktu yang lalu, bahwa harusnya kalau kita berbuat salah, kita bukan justru menjauh dari Tuhan, tetapi sebaliknya kita datang meminta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita perbaiki apa yang salah. Jangan didiamkan. Bahkan ada yang kaca dan cerminnya hampir dibuang. Bahkan ada kaca dan cermin hampir dibuang. Dengan kata lain, kita sudah acuh akan kebenaran. Kita sudah acuh untuk berbuat benar, untuk berbuat baik. Tapi janganlah itu terjadi pada kita. Karena kalau itu terjadi pada kita, kita akan binasa. Sebagai manusia kita jatuh, itu hal biasa. Karena selama kita masih hidup dalam daging, kita masih rentan untuk jatuh siapapun juga. Rasul Paulus yang begitu hebat pun pernah berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Siapakah yang dapat membebaskan? Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Ya, lanjut. Supaya lalu lanjut. Tangan-tangan, kuku-kuku merah, termometer, jarum suntik, tempayan. Perhatikan. Tangan-tangan ini tangan-tangan siapa? Kuku-kuku merah. Ya kita tahu merah melambang. Jadi kalau kita lihat nih kalau kuku, sesuatu yang biasanya dipakai senjata oleh wanita kalau berantem. Betul nggak? Kalau wanita kalau berantem, kalau nggak main jambak rambut pakai kuku. Nyakar orang. Ya, tapi kita tahu ini siapa? Nanti Tuhan yang akan membuka. Termometer. Termometer untuk mengukur suhu tubuh. Makanya saat ini di mana-mana juga suhu tubuh kita diukur. Tapi diukurnya langsung di scan di bagian kepala kita. Kalau lebih dari berapa? 26 atau 36 ya? 26. 36. Nah 36. Kalau 33 itu normal. 36 ke atas abnormal. Nah. Ya. Lalu jarum suntik. Perhatikan jarum suntik. Perhatikan jarum suntik ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif ini adalah yang dipergunakan oleh dokter, oleh perawat-perawat kesehatan untuk memberikan masukan obat kepada orang yang sakit. Dan yang negatif orang yang terjatuh ke dalam bidang narkoba. Lalu kemudian tempayan. Tempayan itu bejana untuk tempat menyimpan air, di mana Yesus pernah membuat air menjadi anggur, diisi dalam tempayan, lalu diubah oleh Yesus menjadi anggur yang sangat berkualitas. Dari Ibu Yuliana Sugito. Oke, penafsir perhatikan. Karena bagian daripada penglihatan itu adalah bagian dari itu firman yang Tuhan mau sampaikan. Diperlihatkan langit terbuka, maksudnya dunia roh atau sorga terbuka. Lalu terdengar suara dari Tuhan. Akulah Allah yang maha besar. Ya, perhatikan Tuhan menyatakan diri sebagai Allah
yang maha besar. Maha besar artinya tidak terbatas. Kebesarannya mengatasi segala-galanya. Hikmat firman ada pada Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Judulnya Imam Besar Perjanjian Baru. Kita tahu imam besar perjanjian baru adalah Tuhan Yesus Kristus. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, yaitu di sebelah kanan Bapa. Dan yang melayani ibadah tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Dan diperlihatkan ketika penyembahan banyak, anak-anakku mengangkat tangan ke hadapan Tuhan. Banyak yang berharap dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, lakukanlah segala yang terjadi. Lalukanlah segala yang terjadi pada saat ini. Dengan kata lain, wabah yang sedang berjalan agar Tuhan lalukan. Itu adalah doa dari banyak anak-anak Tuhan. Banyak anak-anakku membawa beban yang berat di hadapanku. Saat ini Tuhan bilang, apabila ada beban yang engkau bawa saat ini, Yesus berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang beban berat. Datanglah kepada Yesus. Yesus yang ada di sebelahmu, dimanapun engkau berada, akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan kepada teman kiri kanan, jikalau engkau punya beban, datanglah kepada Yesus. Katakan kepada Yesus, ini Yesus, semua beban-bebanku ku taruh di bawah kakimu. Amin. Jadi kalau sudah ditaruh jangan diambil lagi. Diambil lagi maksudnya ada masalah dipikirin lagi. Ya, kata Tuhan, letakkan dan serahkan bebanmu yang berat itu. Dan ingat, jangan dibawa lagi beban itu. Jika engkau membawa beban itu, manusia rohmu akan menjadi bongkok. Hikmat firman ada di Mazmur 123 ayatnya yang kedua. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Dan diperlihatkan ada pisau emas antara satu dengan yang lain menikam tubuh para jenderal Tuhan. Perhatikan, pisau adalah perkataan. Emas, mereka yang mencapai level yang tinggi dalam kerajaan sorga. Jadi biasanya mereka punya pisau emas, pedang emas. Di sini dikatakan, diperlihatkan banyak pisau emas antara satu dengan yang lain, menikam tubuh para jenderal Tuhan. Jadi maksudnya saling melemparkan perkataan-perkataan yang tidak mengenakkan para jenderal. Mungkin ada yang bilang, wah dia itu begini, kelakuannya begini, kelakuannya begitu. Itu menikam. Jadi jenderal yang memperkatakan temannya jenderal dengan cara yang tidak baik, itu sama dengan menikam. Perhatikan ya. Perkataan bisa seperti pisau yang menikam. Temanmu, sahabatmu, ibumu, ayahmu. Firman bisa merupakan sabetan pedang yang engkau sabetkan kepada orang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu menikam tubuh para jenderal Tuhan. Tidak sedikit tentara yang terluka karena pisau emas. Lalu kemudian apabila engkau sakit hati
dengan perkataan temanmu yang mengatakan sesuatu kepadamu, itu engkau akan terluka. Tetapi saat engkau tidak peduli dengan perkataan siapapun juga, artinya engkau kebal terhadap tikaman. Saya sih orang mau ngomong apa aja diamin aja. Kata orang sudah sebodoh teing. Silakan aja mau ngomong apa saja, gue nggak peduli. Toh nanti yang terkena akibatnya kan bukan saya, yang terkena akibatnya orang yang nikam juga. Jadi nanti akan pisau makan Tuhan. Jadi kalau engkau tidak memperdulikan dengan perkataan orang, engkau kebal. Tapi kalau cuma perkataan sedikit, engkau sudah kecewa, engkau sudah sakit hati. Nah inilah rohnya kuat, mentalnya tempe. Jadi jangan ada katanya jenderal tapi mentalnya tempe. Jadi mentalnya harus mentalnya Tuhan Yesus. Ya harus mental baja, mental tembaga. Jadi seperti itu. Jadi mari para jenderal, jangan memperkatakan hal yang buruk kepada para jenderal yang lain, kepada teman-temanmu yang lain. Karena sama-sama diurapi. Ingat jangan menghakimi teman-temanmu. Karena penghakiman yang kita hakimkan kepada orang lain, itu akan dihakimkan kepada kita. Ada yang mengenai kepala. Nah, apa maksudnya mengenai kepala? Mengenai kepala dipikirin terus. Ya, perhatikan, dipikirin terus gitu. Perkataan yang tidak baik yang diarahkan kepadamu engkau pikirin terus. Itu artinya engkau pusing sendiri. Lupakan saja. Amin. Lalu ada yang mengenai pinggang. Mengenai pinggang itu, pinggang berbicara dari apa sih? Ikat pinggang kebenaran. Artinya engkau mulai masa bodoh untuk berbuat kebenaran. Lalu ada yang mengenai tangan. Apa yang akan terjadi kalau mengenai tangan? Tidak bisa bekerja lagi, dengan kata lain engkau sudah tidak mau melayani. Sudah tidak mau melayani itu kena tangan. Ada yang kena kakinya, apa yang terjadi? Kalau kena kakinya tidak memiliki kerelaan lagi untuk berjalan dengan Tuhan. Lalu kata Tuhan, mari saat ini minta pembaharuan kembali dengan kasih-Ku. Minta pembaharuan kembali. Kita nyanyikan lagu dulu sebelum kita lanjutkan. Bapakku perlu kasih-Mu. Para singers. Bapakku perlu kasih-Mu. Minta pembaharuan kata Tuhan. Lebih dalam, lebih lagi. Untuk melayani, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Bapakku perlu kasih-Mu. Katakan, Yesus, ku perlu kasih-Mu. Lebih dalam, lebih lagi. Untuk melayani, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Mohon pengampunan, mohon pengampunan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Mohon pengudusan, mohon pengudusan. Ku angkat tanganku, mohon pemulihan. Saat ini sang
sampai selama-lamanya. Bapa, ku perlu kasih-Mu. Bapa, ku perlu kasih-Mu. Lebih dalam, lebih lagi. Lebih dalam, lebih lagi. Untuk melayani, memuji-Mu dan menyembah-Mu. Bapa, ku perlu kasih-Mu. Bapa, ku perlu kasih-Mu. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Mohon pengampunan. Ampuni aku, Bapa. Ku angkat tanganku. Kuduskan kami. Mohon pengudusan. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Mohon pemulihan saat ini sampai selama-lamanya. Ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku. Mohon pengampunan. Ku angkat tanganku. Mohon pengudusan. Ku angkat tanganku. Mohon pemulihan. Mohon pemulihan saat ini sampai selama-lamanya. Saat ini sampai selama-lamanya. Saat ini sampai selama-lamanya. Saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Lewat lagu ini, Roh Kudus sudah memimpin kita untuk meminta pengampunan. Ya, saya bacakan terus lanjut. Kasih Bapa sudah memulihkan kita. Lalu dari Jenderal Wiwin, pendengaran alam jagat raya, percikan api. Oke, perhatikan percikan api. Ada dua sumbu. Sumbu itu berbicara kalau dibakar bisa meledak. Jadi dengan ada percikan api, dinamit biasa dibakar. Kalau zaman sekarang kita ditekan tombol. Lalu jalan pemenuhan hati. Lalu ada kekecewaan hati. Pemenuhan hati. Apa yang dengan apa kita mengisi hati kita, hidup kita. Lalu kemudian apabila tidak terkabul apa yang menjadi keinginan, ada kekecewaan hati. Apakah di sini ada yang kecewa karena sesuatu hal? Apakah di rumah ada yang kecewa oleh karena sesuatu hal? Datang kepada Tuhan. Perbaiki. Ayat firman Tuhannya di Nahum pasal 2 ayatnya yang ke-6. Nahum pasalnya yang kedua. Ya, kitab Nabi Nahum, Nabi kecil. Ayat yang kedua. Pasal yang kedua ayat 6. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Pintu-pintu di sungai-sungai telah dibuka dan istana menjadi gempar. Ya, nanti Tuhan yang akan menyatakan. Di sini dikatakan pintu-pintu sungai-sungai telah dibuka. Ada sungai yang keluar dari sebelah timur Bait Suci, itu membawa air kehidupan, tapi kita tidak tahu sungai ini berbicara dari sungai apa. Dan istana menjadi gempar. Ya, istana, siapa yang menjadi gempar? Istana di mana? Karena setiap anak-anak Tuhan memiliki istananya sendiri-sendiri. Bukan rumah lagi, tetapi istana. Ya, saya lanjutkan dari Jenderal Rita.
Salom, Tuhan perlihatkan ada pohon besar yang tinggi dan rindang, seperti pohon beringin. Pohon tersebut ingin melindungi Indonesia. Tidak jauh dari situ ada lagi satu pohon lain. Pohon pertama pohon beringin, dia berkata pada pohon yang kedua, "Saudara, mari mendekatlah, aku akan melindungimu. Sebentar lagi penebang kayu akan tiba." Tapi pohon yang lebih kecil berkata, "Yang akan kau berikan kepalsuan belaka. Biarlah aku berlindung pada penguasa langit dan bumi." Waktu penebang datang, pohon beringin ditebang dengan mudah karena sudah rapuh. Pohon satunya dibiarkan tumbuh membesar. Lalu apa? Teka, tidak ditebang. Tidak teka. Apa? Taman kanak-kanak. Tidak mungkin, maksudnya TDK ya. Hah? Oh, tukang tebang itu berkata kepada pohon, "Inilah yang akan menaungi negerimu." Siapa dia? Penguasa langit dan bumi. Siapakah penguasa langit dan bumi? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayo beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di sini. Tuhan Yesus Kristus ada di rumah. Tuhan Yesus Kristus yang ada dimanapun engkau berada. Baik, saat ini kita akan mendengarkan pesan dari Tuhan. Kami hamba-hambanya hanya sebagai penyambung lidah. Saya lewat karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan rekan saya di sebelah saya adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama Bapa Roh Kudus. I hear yos, Fean, Bie. Aku berbahagia, engkau masih mau mencariku. Katakan amin. Heroluflah. Drain. Sekalipun engkau berkata, Agrofieries. Tuhan, hidup ini begitu susah. Siapa hari-hari ini merasakan hidupnya susah? Angkat tangan di rumah. Oh, di sini ada juga ya. Henohir iplesan. Engkau kira engkau yang susah sendiri? Masih banyak yang lebih susah. Kalau selalu melihat ke atas, bisa tersandung jatuh. Kalau selalu melihat ke bawah, bongkok. Makanya lihat ke atas kepada Tuhan, lihat ke bawah, masih banyak yang lebih susah. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang tahu bersyukur. Heham amar laim. Bukankah aku berkata kepadamu, Herohuras karzalia, bahwa hidup di dunia memang susah? Di Alkitab kan memang ditulis kan, kehidupan manusia di dunia ini singkat dan penuh dengan pergumulan. Kata pergumulan, kesulitan, tantangan hidup. Prevarsa aniera ni. Kalau sudah susah, mengapa Tuhan juga berkata, Arol biyu. mari ikutlah aku untuk ikut menderita. Hasal arilase. Jadi 2 kali lipat dong susahnya Tuhan. Regadring dever elais. Aku katakan kepadamu, Fenar ikiufoa. engkau mau ikut susah dunia atau ikut susah dengan aku? Horonol al erak tegria. Aku katakan kepadamu, Menasal sam iprabum. kuk yang aku pasang itu
Cooknya yang Tuhan pasang itu apalagi? Nah, enak dan ringan. Bagi manusia roh kita. Bagi manusia baru kita. Tapi bagi daging berat dan enggak enak. Itu bedanya. Netagron cells. Kalau engkau sudah tahu, mengapa masih mengeluh? Tuh, kalau udah tahu kata Tuhan, kenapa mesti mengeluh? Tambah berat, tambah susah. Nah, katanya kalau yang banyak makan tambah berat. Ada yang bilang di sini badan. Horofor linguis. Engkau akan merasa susah Arayil de Gravoa. kalau rohmu tidak dijaga. Heronor alier dagine. Hari-hari ini apakah engkau menjaga rohmu? Agras tafieso. Apakah engkau menjaga hubunganmu denganku? Hari-hari ini apakah kita memelihara roh kita? Bagaimana cara memelihara roh kita? Dengan cara menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu cara memelihara roh kita. Membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa sesuai dengan kemampuanmu, dengan firman yang sudah engkau ketahui. Henohor al-elandra. Banyak sekali di antara engkau Harus cruel evermenie. yang melockdown hubunganmu denganku. Nah, ini apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak berbahaya untuk engkau anak-anak Tuhan, para jenderal, para pejabat. Yang paling berbahaya ini yang Tuhan katakan. Engkau melockdown hatimu dari hubungan dengan Tuhan. Engkau melakukan social distancing, bukan dengan sesama manusia, tapi dengan Tuhan. Halo? Siapa di antara engkau di rumah dan di sini di mana ada yang melakukan social distancing dengan Tuhan? Maksudnya menjaga hubungan yang jauh dengan Tuhan. Atau yang melockdown hubungan dengan Tuhan. Tadinya rajin berdoa, sekarang sudah malas berdoa. Di sini ada? Puji Tuhan. Enggak ada yang angkat tangan secara fisik. Mungkin yang mengangkat tangan roh nggak kelihatan. Di rumah bagaimana yang di rumah? Ya, minta Tuhan memulihkan. I be numb to form. Aku berkata kepadamu, I agree Zol to see. untuk sementara ibadah diliburkan. Revaim imiesgrah. Lalu pada mulanya engkau berpikir, I tersedenta. mungkin hanya 2 minggu saja. Elogiur es presenza. Lalu engkau santai-santai seperti liburan. Great per science. Dan ternyata diperpanjang. Halo nusai. 1 bulan berlalu. Enogiur kaya. 1 bulan berlalu, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Erdating in emendirei. Engkau mulai bingung. Lores mai. Berlalu lagi waktu. Hera kaidu. Menjadi 2 bulan. Nos posalsi. Engkau sudah lebih bingung lagi. Haroi tu will magtegrah. Mengapa engkau menjadi bingung? Hurinden. Karena engkau berpikir ibadahmu pun liburan. Res al ikiogreo. Artinya hubunganmu denganku pun engkau liburkan. Her tetien haib. Engkau banyak memelihara dagingmu. Ai irosogreas. Banyak yang berkata, Hen hu or overie. di rumah aku mulai banyak memasak. Adegrelos tenuesa. Badan mulai melar. Hanadir ties kansuens. Berat badan bertambah. Harol tu will be. Apakah seimbang dengan tubuh rohmu? Hagrota digriening. Aku ingatkan kepadamu. Hai baivo.
Kedagingan yang semakin besar, Atadrai. itu akan semakin melemahkan rohmu. Hayo all to will may perians. Kok bisa Tuhan? Ago de. Kalau engkau makan kekenyangan, Hayi esa. bukankah engkau menjadi ngantuk? Hana alta firdite. Engkau berkata, Al all to ends. mau doa nanti saja Tuhan, Agrata gristeso. ingin tidur sebentar. Hena irfi enakwen. Nanti sudah bangun saya baru berdoa. Al ereage. Engkau berjanji seperti itu. Hifesa. Setelah engkau bangun, Avertiring. perut mulai lapar lagi. Grai all to will vese. Engkau mulai cari makanan. Regai nuas. Tidak bisa dine in, Anta tutruai. masih bisa pesan. Hagreflio. Serba online. Hoyo wifias. Zaman sekarang sangat mudah. Aita dagrien. Banyak kemudahan yang diberikan kepadamu. Hayo real Namun sindegiala. apakah matamu melihat? Ai perifie. Aku pun memberikan kemudahanmu untuk beribadah. Haroyon iniklies. Aku tidak membutuhkan gedung gereja Har ertan untuk engkau datang kepadaku. Hinta fildea. Aku hanya butuh hatimu. Beberapa kalau nggak salah minggu kemarin ya ada penglihatan. Jadi banyak orang datang antri di gedung, datang ke gedung-gedung yang besar, datang juga ke gedung-gedung yang kecil, tempat-tempat yang kecil. Di dalam penglihatan itu mereka menunggu tapi pintu belum dibukakan. Lalu datanglah sesosok pribadi dan berkata, dimanapun engkau berada, pada waktu engkau memanggil aku, maka aku akan datang kepadamu, aku akan ada bersamamu, aku akan menjawab engkau. Siapakah orang-orang ini? Ini orang-orang Kristen yang mungkin bilang, kapan gereja saya dibuka? Tempat saya beribadah dibuka. Kalau dia dilihat gedung besar, itu gereja besar. Kalau dilihat rumah kecil, itu gereja kecil. Semua. Tetapi di sini di dalam penglihatan itu Tuhan berkata, dimanapun engkau berada saat engkau memanggil aku akan datang kepadamu. Jadi tidak terbatas oleh suatu tempat. Tidak terbatas oleh Tuhan mau hadir di tempat yang mewah. Yang sederhana Tuhan tidak mau. Tuhan bukan manusia. Kayak kita manusia. Kalau diajak main ke tempat yang wah, yang mewah, oh sukanya luar biasa. Tapi kalau dibawa ke tempat yang sederhana, pengen cepat-cepat pulang. Itu manusia. Beda dengan Tuhan. Kalau di tempat yang mewah pengen lama. Ada gras I will vernean. Banyak yang berkata, Agiosins. Tuhan sudah bosan. Ada griliofwa. Apa yang harus dikerjakan lagi Tuhan? Haradagra feverdins. Ini kantong sudah mulai menipis. Respersionuin. Bagaimana aku harus hidup besok? Elogyur elafal namaisan. Engkau terus berpikir dan berpikir. Hari kie. Dan hatimu semakin susah. Kuyasing. Untuk berdoa, Atagruita. engkau mulai melemah. Hoyo wol tu will metrai. Mulanya engkau semangat. Agrasai. Namun lama-kelamaan, Herol tu will hei. engkau kehilangan gairah. Keras insing sofiosa. Aku katakan kepadamu, Haranal alifia. apapun yang terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan, Erohu an aganages. ingat satu firmanku. Ardifiudrea. Allah selalu mendatangkan kebaikan. Hayo all will wies. Aku adalah Tuhan yang adil. Revenso degree high a. Satu hal aku datangkan sepertinya buruk.
artatiente grua. Aku izinkan. Mena solso misi. Tapi di sisi lain, Anor tu vil vejefa. ada banyak sekali Real tu vi ernei. hal-hal yang luar biasa aku kerjakan dalam hidupmu. Aloa igras tosurnera. Engkau yang tidak dapat mengucap syukur. Enam tu vil vejeva. Kalau engkau renungkan Henotos betapa berharganya hidupmu, aroaia sehingga hari ini engkau masih aku izinkan hidup. anata tiera. Berapa banyak yang sudah pergi? Betapa berharganya hidupmu, kata Tuhan. Ayo musik nyanyikan. Sebut saja. Betapa berharganya hidupmu, betapa berharganya, katakan teman di kiri kanan. Berharganya hidupmu, betapa berharganya hidupmu, kata Tuhan. Ayo yang di rumah. Betapa berharganya hidupmu, betapa berharganya hidupmu, kata Tuhan. Ayo. Betapa berharganya hidupmu, betapa berharganya hidupku, betapa berharganya hidup kita, kata Tuhan. Ayo lagi. Betapa berharganya hidupmu, betapa berharganya hidupmu, betapa berharganya hidup kita, kata Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, Mengucap syukur dalam segala hal, bersuka cita dalam segala keadaan, bersuka cita dalam segala keadaan. itulah yang diinginkan Bapa Yesus Roh Kudus. Itulah yang diinginkan Bapa Yesus Roh Kudus. Lakukanlah, 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 sempurna Tuhan peliharamu. sempurna Tuhan peliharamu. Janganlah takut, Dia memeliharamu. Janganlah takut, Dia memeliharamu. Pemeliharaannya sempurna. Haleluya. Amin. Hado turwins. Satu hal yang paling sederhana, Elogar tadita. namun berarti dalam hidupmu. Hoyos. Nafas kehidupan. Alarti se. Kalau engkau hanya berpikir, Agu gratavi. aku bosan Tuhan, Alda gionoi. rasanya ingin keluar jalan-jalan, Alter elasel. ingin keluar main dengan teman, Atagrafa ture. bisa nongkrong-nongkrong bareng. Anagie grasteo. Tapi lihatlah tidak diizinkan. Henomi frialian. Aku beritahu engkau, Argarang tefa. masuklah ke dalam kamar. Hero ulegrazalze. Waktunya engkau bangun hubungan dengan Tuhan. Ertevir il ol onians. Syukuri nafas yang sudah aku berikan. Aragior to wilfers. Dan dari situ engkau akan membangun I will to wensheim. ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi selama COVID ini Tuhan mau apa? Masuk ke dalam kamar. Yesus bilang kalau engkau mau bertemu dengan Bapamu, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, masuklah ke tempat yang tersembunyi dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, dan Bapamu yang melihat dari tempat yang tersembunyi akan membalaskan atau mengabulkan atau memberikan apa yang menjadi permohonan atau permintaanmu. Amin. Tempat yang tersembunyi itu di mana sih? Tempat yang tersembunyi itu di mana? Jemaat yang di rumah. Tempat yang tersembunyi itu surga, dunia roh, alam roh. Maksudnya tersembunyi dari mata lahiria, dari alam jasmania. Tetapi dengan iman engkau dapat menjangkau semuanya.
Saat kau berkata Tuhan, Tuhan langsung ada. Engkau langsung ada bersama dengan dia. Enggak perlu lama-lama. Asal dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Bisa secepat kilat rohmu berada bersama dengan Tuhan. Bisa secepat kilat Tuhan ada bersama denganmu. Bergantung. Hanomor elan zidi. Mengapa ucapan syukur harus dibangun dan dipelihara? Hero voltu will egresalderin. Karena ucapan syukur itu bukan hanya terjadi satu kali. Artabiordens. Kau harus menjaganya setiap hari. For royal ayardisia. Setiap waktu. Katakan kata Tuhan, perhatikan kata Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya cuma satu kali. Waktu tiba-tiba engkau ketimpa durian runtuh, dapat rezeki kira-kira. Lalu kemudian aduh bersyukur banget tuh. Kemana-mana lo ngomong sama teman-teman, bersyukur banget gue dapat untung gede. Ya, bisnis gue goal. Ya, dapat komisi besar. Dan sebagainya dan engkau bersyukur. Tapi bersyukur itu hal yang biasa. Ada yang disebut korban syukur. Nah, korban syukur dalam kondisi yang sangat buruk, engkau masih bisa mengucap syukur. Itu yang disebut korban syukur. Jadi firman Tuhan berkata, mengucap syukur bersukacita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal artinya dalam segala kondisi. Bersukacita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. And I'm briefcase. Ucapan syukur itu sangat penting dalam hidupmu. Herokurin aploas. Kalau orang-orang tidak dapat mengucap syukur, hidupnya akan penuh dengan kekecewaan. Akan penuh dengan amarah. Semuanya negatif. Tidak ada yang positif. Tidak pernah ada yang baik dalam hidupnya. Bersyukur itu yang berharga seperti apa? Bukan saat engkau keadaan baik. Bersyukur itu saat engkau keadaan susah. Engkau tetap bisa berkata, Tuhan terima kasih. Amin. Dalam keadaan apapun engkau akan selalu berkata, Tuhan terima kasih. Your all will hear. Lihatlah aku perlihatkan kepada pelihat. Rescue us amandenia. Banyak sekali pintu yang kusam. Haroyur ol elainim. Engkau tidak menjaga kehidupanmu dengan benar. Arokye gasah. Engkau membiarkan pikiranmu berpikir. Rezol abire. Di luar daripada firman Tuhan. Jadi pintu yang kusam dan rusak. Engkau membiarkan dirimu berpikir hal yang tidak baik, yang tidak benar. Hano all to will make a ria. Lama-kelamaan engkau akan mulai tidak percaya kepada firman Tuhan. So sien amioa. Engkau akan berkata, ada tagies. Tuhan bilang sudah mau lewat. Hello world to viera. Semua akan berlalu. Haro naga nagea. Tapi mengapa aku tidak melihat itu Tuhan? Wisilsin anterdins. Mengapa keadaan masih seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Masih dapatkah aku berharap kepadamu Tuhan? Lihatlah cermin itu banyak sekali yang retak. Bahkan untuk mereka yang mulai tidak percaya. Engkau tidak mau lagi memegang firman itu. Itu sama seperti engkau membuang cermin yang aku berikan kepadamu. Cermin itu untuk engkau melihat dirimu. Agar engkau bisa mengoreksi kehidupanmu. Jika engkau sudah melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar, maka merendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. The greens. Namun jika firmanku berkata,
Soyor alia gratakleo. Engkau sudah di luar daripada firman Tuhan. Oyosku yineimea. Maka aku katakan kepadamu, Aro konitra. Rendahkanlah hatimu juga di hadapan Tuhan. Huhur siela. Engkau harus datang kepadaku. Ertelka in imindune. Datang minta pembaharuan. Aro kiosoras. Agar aku memperbaharui keadaanmu. Heno all to will megaria. Lihatlah hari-hari ini semakin jahat. Dan aku katakan aku akan segera datang. Bagi orang bodoh, dia tidak akan peduli. Lihatlah, aku tidak ingin rutinitas. Rutinitas tidak membawa engkau masuk ke sorga. Tapi hati yang sungguh-sungguh, hati yang hidup benar, yang menjaga kekudusan, yang mau hidup layak di hadapan Tuhan dan mencari perkenanan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kehidupan rutinitasmu. Tidakkah engkau sadar? Begitu banyak tanda-tanda yang aku sudah berikan kepadamu. Berbahagialah bagi engkau Haris edefior nail. Yang selalu bergaul dengan firman Tuhan. Engkau merenungkan siang dan malam. Arocure el aklasye. Disitulah engkau mengetahui rahasia kerajaan surga. Ayocure tu besaib. Disitulah engkau aku ajarkan. Arakior tu vil. Bagaimana untuk berdiri pada kondisi yang sulit sekalipun. Pero sakurielai. Namun bagi orang bodoh, ia hanya menunggu. Menunggu semuanya berlalu. Aku katakan kepadamu, tidak akan berlalu. Karena dunia ini akan hilang. Semua akan lenyap. Apa yang engkau harapkan? Hanya kekekalan yang engkau harus harapkan. Dunia ini akan lenyap. Seluruh anasir dunia ini firman Tuhan katakan akan lenyap. Yang akan tetap tinggal, tetap kekal selama-lamanya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu bergaulah dengan firman Tuhan. Hayo sol ambraita. Aku tidak mengatakan kepadamu, tinggalkan semua yang ada di dunia. Engkau masih tinggal di dunia. Masih ada bagian yang harus engkau kerjakan. Namun ingat, pandang matamu kepada Tuhan. Seperti mata hamba kepada Tuhan. Mata hamba perempuan kepada nyonyanya. Seperti itulah aku mau engkau memandang kepada Tuhanmu. Jangan sampai engkau teralihkan. Dengan kata lain, mari kita merendahkan diri kita dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, makanya ada lagu rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan meninggikanmu. Kuduskan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di dalam doamu. Cukup dulu sampai situ. Nanti kalau sudah direkam baru dengar utuh. Ya. Rendahkan dirimu di hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikanmu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan hadir di dalam doamu. Rasakan
urapannya mengalir. Rohnya bebaskanmu. Rasakan urapannya mengalir. Kekuatan dan keadilan hanya ada pada Tuhan. Edokyorsan ilerine. Bukankah engkau adalah tentaraku? Artuvildi. Tugasmu adalah menjaga. Menjaga agar semuanya bisa bertahan. Perhatikan, tentara itu untuk menjaga orang-orang Kristen yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang-orang Kristen yang masih balita dan masih anak-anak rohani. Menai irtelianggroa. Engkau melihat dari setiap kejadian yang terjadi ini. Reskias awal diren. Mulai banyak orang-orang yang mencari Tuhan. Erios turwen aim. Yang murtad tetap akan murtad. Grishal tu biar ie. Namun bagi mereka yang sadar. Aragada grave. Mereka menyadari. Maite zanzore. Bahwa segala sesuatu tidak ada artinya. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Tuhan yang patut untuk ditinggikan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk membantu kehidupannya. Bahkan dokter pun belum tentu sanggup. Bukankah banyak sekali hari-hari ini engkau melihat seorang dokter sekalipun tidak mampu mempertahankan nyawa. Kalau waktunya sudah tiba, aku katakan selesai. Maka selesai sudah. Bagaimana dengan hidupmu? Engkau mau aku katakan selesai saat ini? Bagaimana yang di sini? Mau enggak? Tuhan bilang, dia katakan hari ini, detik ini selesai. Yang di rumah, dimanapun engkau berada, Tuhan tanya, bagaimana kalau hari ini? Dia katakan bahwa engkau selesai sampai di sini. Apakah engkau yakin akan masuk surga? I all to will be say. Aku selalu mengingatkan kepadamu. Bagaimana cara engkau mengukur atau melihat indikator masuk surga atau tidak? Lihat, masih ada ketakutan enggak dalam hati? Kalau tidak ada ketakutan lagi, artinya kasihmu sempurna. Apabila ada ketakutan, ketakutan mengandung penghukuman. Artinya kasihmu kepada Tuhan belum sempurna. Jadi itu. Yang di rumah, yang masih takut, yang di sini yang masih takut, perbaiki kasih kita. Takut mati, bukan takut miskin. Itu tingkat yang dicapai oleh Paulus. Dia berkata, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Honoraling bien atesa. Mengapa aku menanyakan hal ini kepadamu? Horovure no wante griending. Karena engkau tidak pernah tahu kapan aku akan menjemputmu. Harasal siria koi bietruen. Kalau aku datang menjemputmu malam ini juga, arteferenda. Apakah engkau siap? Yang di rumah kalau mau dijemput, apakah sudah siap? Puji Tuhan. Yang di sini kalau dijemput, apakah sudah siap? Yo sola mirinde kene. Hiduplah bagi Tuhan. Ay, Oriye. Itu yang aku selalu katakan. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Ayo, beri tepuk tanganmu. Mana sorak-soraimu? Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan dan sorak-sorai.
tepuk tangan dan sorak-sorai, tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Bapa Yesus Roh Kudus. Tepuk tangan dan sorak-sorai, dan sorai-sorai, tepuk tangan. Bertepuk tangan dan sorak-sorai, bertepuk tangan dan sorak-sorai, bertepuk tangan dan sorak-sorai. Mari bertepuk tangan dan sorak-sorai, mari bertepuk tangan dan sorak-sorai. Bertepuk tanganlah bersorak-sorai, bertepuk tanganlah bersorak-sorai, bertepuk tanganlah dan bersorak-sorai bagi Bapa Yesus Roh Kudus, bagi Bapa Yesus Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Bapa Yesus Roh Kudus. Haleluya. Ya, itu lagu-lagu yang spontanitas ya. RMI Indekrinons. Kalau aku masih izinkan engkau untuk bernafas, Albert Deteni, ingatlah satu hal. Hayo tulubil sih. Aku mau engkau menghasilkan buah dan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Katakan kiri kanan. Kamu masih bernapas? Kata Tuhan, tujuannya untuk apa? Menghasilkan buah dan menjadi berkat yang di rumah. Katakan kiri kanan. Kata Tuhan, engkau diizinkan hidup untuk menghasilkan buah dan menjadi berkat. Horomalosal. Kalau engkau tidak menghasilkan buah dan menjadi berkat, engkau akan ditebang. Kalau engkau tak menghasilkan buah dan menjadi berkat, maka hidupmu akan ditebang. Hanomar salende. Engkau harus menjadi orang yang memiliki Roskon nice. Karunia memberkati. Referion tu binadoro. Jangan menjadi orang Alogiar lais. yang hanya diberkati. Patagridum perens. Aku sudah memberkati engkau. Elohaldie. Maka engkau ada hari ini. Arkar ditewa. Saatnya engkau memberkati orang lain. Hakios melile. Bagaimana aku memberkati Tuhan? Ogiang gue. Aku sendiri susah. Arta tuardei. Aku tidak minta uangmu. Agrata liklia. Berkat tidak bicara materi. I alzolbres. Engkau mendoakan sesamamu. Horovi I keazem. Itu adalah berkat terbesar. Worohal anayi geaza. Karena doa orang benar Ditandu funim. besar kuasanya. Haleluya. Haleluya. Karena doa orang yang benar besar kuasanya. Hoyingkumsen. Dunia ini sedang aku goncangkan. All turiekai. Aku sedang menampi. Karasano umialah. Bagi mereka yang mau bertobat, Arasenem. maka berbahagialah. Horwin. Namun lihatlah, Agai ges. tidak semua yang akan bertobat. Hal tu bil wake. Ada yang akan tetap kepada kehidupannya Ai erzelaye. dan semakin terpuruk. Manusia pada akhir zaman, firman Tuhan berkata, yang baik biarlah mereka semakin baik, semakin berbuat baik. Dan yang jahat akan tetap berbuat jahat dan semakin jahat. Horo akon wenga bah. Pencemooh akan tetap menjadi pencemooh. Hoyo uri kana mimbe. Penipu tetap menjadi penipu. Ala zangga ini. Pembohong tetap menjadi pembohong. Aragia firmo.
Yang suka mabuk tetap akan menjadi pemabuk. Artabindem. Demikian juga agrastesa. Setiap orang yang menikmati kehidupan yang ada di dunia ini. Yang selingkuh tidak mau berhenti. Mereka yang menggunakan narkoba. Karta tadi jarum suntik. Tetap akan menggunakannya. Oleh karena itu aku membutuhkan orang-orang yang boleh memberkati di dalam doa. Bukankah engkau adalah pendoa-pendoaku? Bukankah engkau selalu masuk dalam peperangan? Kalau engkau lemah, apa yang terjadi? Engkau seharusnya menjadi pohon yang melindungi. Agar jiwa-jiwa ini banyak yang diselamatkan. Lihatlah hasil daripada doa-doa itu. Sudah mulai banyak sekali pintu-pintu yang terbuka. Engkau lihat banyak sekali di jalan-jalan orang mulai menginjili. Mulai ada pertobatan di berbagai tempat. Engkau pikir itu terjadi begitu saja? Itu karena doa. Itu karena doa-doamu. COVID-19 juga terjadi karena doa-doamu. Bukankah di dalam doa kita katakan, biarlah Tuhan menyelamatkan bangsa. Biarlah terjadi pertobatan di seluruh bumi. Maka dengan ada COVID ini, berbondong-bondonglah orang karena ketakutan mencari selamat, mencari Tuhan. Karena mereka sadar siapapun tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah engkau memiliki kerinduan untuk menolong, menyelamatkan setiap anggota keluarga dan sahabat-sahabatmu? Oleh karena itu bangkitlah tentara-tentara Tuhan yang aku kasihi. Amin. Coba Marvin nyanyikan bangkitlah tentara Tuhan. Bangkitlah. Ayo para singer. Ya. Bangkitlah tentaraku, bangkitlah hai pejabatku. Ya. Tentaraku, bangkitlah hai pejabatku, bangkitkan seluruh umatku, tinggikan panji kemenanganku. Bangkitlah hai tentaraku, bangkitlah hai pejabatku, bangkitkan seluruh umatku, tinggikan panji kemenanganku. Kan Yesus sang panglima perang, Dia yang bertata untuk selamanya. Pujilah Yesus sang panglima perang, Dia yang berkuasa untuk selamanya. Bangkitlah hai tentaraku, bangkitlah hai pejabatku, bangkitkan seluruh umatku, tinggikan panji kemenanganku. Bangkitlah hai tentaraku, bangkitlah hai pejabatku, bangkitkan seluruh umatku, tinggikan panji kemenanganku. Tinggikan Yesus sang panglima perang, Dia yang bertata untuk selamanya. Pujilah Yesus sang panglima perang, Dia yang berkuasa untuk selamanya. Untuk selamanya, untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah Yesus sang panglima perang.
Dengan lagu ini, engkau para pejabat Tuhan, engkau para tentara Tuhan, saya yakin engkau sudah bangkit. Amin. Hanol turiyeganase. Dengan kebangkitanmu ini, Hanahur elasemain. Itulah yang akan menjaga negaramu. Haleluya. Haleluya. Rikai tures. Tidak ada satu negara yang boleh bertahan dengan tentara yang tidak punya semangat. Jadi engkau adalah tentara-tentara Tuhan, bukan hanya penjaga dirimu sendiri, penjaga keluargamu. Engkau penjaga negaramu. Dan engkau juga yang lebih tinggi, penjaga bangsa-bangsa. Itu yang firman Tuhan berkata. Engkau menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Hayoraskin elasem. Engkau yang masih mau main-main. Profon ini makadara. Jika engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Alterisans. Jika engkau suam-suam kuku, tidak mau berubah, aplasum, maka engkau akan dilenyapkan. Firman Tuhan berkata, apabila engkau suam-suam kuku, maka Tuhan akan meludahkan engkau. Dengan kata lain, engkau akan dikeluarkan dari firman-Nya, dari keselamatan. Dengan kata lain, lihat Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin juga tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita dianggap orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita suam-suam kuku, panas tidak, dingin juga tidak. Lebih baik kalau panas, lebih baik kalau dingin. Haparasing indefanallah. Aku mau engkau menyalakan setiap sumbu yang ada. Nyalakan sumbu yang sudah mulai pudarnya lanya. Artinya bersemangat lagi. Harologro tapiren depa. Jangan memandang kecil terhadap api yang kecil. Jangan memandang kecil terhadap api yang kecil. Skoroning elarifine. Demikianlah orang yang selalu memandang rendah akan doa. Grastinzim. Karena dia tidak dapat melihat dengan imannya. Perhatikan, menganggap remeh doa. Itu engkau menganggap doa itu tidak terlalu penting. Kata Tuhan, api yang kecil. Dianggap kecil doa itu. Padahal apapun kondisi keadaan kita, di dalam doa engkau dapat bertemu dengan Tuhan yang maha besar, maha penolong. Harawaltaan ekan viringga. Engkau melihat perbedaan. Adovos. Bagi orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Altahunayel. Sekalipun ia seorang Kristen. Kenamis. Ia akan selalu menaruh doa. Atagiara. Itu pada urutan yang terakhir. Halawal tu vive. Artinya pada saat sudah tidak ada jalan. Grata gari. Maka barulah ia akan berdoa. Sol tu minemai. Namun berbeda. Akhirah. Dengan orang-orang yang mengenal Tuhannya. Halahuli. Ia tahu. Pargren. Bahwa segala sesuatu. Artadakanis. Bahwa doa Allah yang bekerja dalam hidupnya. Sehingga kalau ia berkata, group. Aku sanggup berjalan hari ini bersama dengan Tuhanku. Orang ini pasti akan selalu menaruh doa nomor 1. Ini adalah perbedaan. Sama-sama anak Tuhan. Yang satu tidak mengenal Tuhan. Yang satu mengenal Tuhan. Yang satu tidak mengalami pengalaman pribadi. Yang satu mengalami pengalaman yang pribadi. Bagi engkau yang mengalami pengalaman itu, berbahagialah. Karena engkau memiliki karunia untuk berdoa.
Reon to him. Demikianlah aku menyampaikan kepadamu. Cross to visit. Jadilah orang-orang yang memberi berkat. Ai altarayet. Jadilah orang-orang yang selalu mendoakan. Artodem ekonfem. Tanpa ada motivasi apapun. Rios agra livlai. Karena aku sudah menaruh kekekalan itu di dalam hati setiap orang. Dan engkau tahu kekekalan itu apa. Aku tahu guys. Maka engkau akan melakukan setiap perintah Tuhan. Artatorials. Dan pandanglah matamu selalu hanya kepada Tuanmu. Aragiu for dia. Bukan kepada hal yang di dunia ini. Gayim emasaman. Karena apa yang ada di dunia ini. Roloko will for. Serahkan kepadaku. Secure to fill was. Aku melakukan bagianku untukmu. Enan Abriel. Engkau melakukan bagianmu untuk kerajaan surga. Asarienapa. Oleh karena itu biarlah. Ai vihenum. Engkau memegang agarayal dan menerima karunia berkat dan karunia doa ini. Ai avoro tu bine. Yang sudah aku sediakan bagi engkau semua. Ai tarsis. Yang memiliki hati untuk melakukan dan taat. Altitinesu. Dalam nama Yesus. Artefiasa. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada worship leaders atau kepada PIC-nya.